Assalamualaikum. Salam itu menggema ke seluruh ruangan. Waalaikumsalam, jawab Bapak beranjak dari kursi. Menyambut kedatangan tamu yang tak sengaja menjadi trending sore ini. Nahla sendiri sudah melesat sedari tadi, mungkin gadis itu tengah menggosok daki-dakinya di kamar mandi. Sore Pak, sapa Hanan full senyum. Menyapa sopan diikuti gadis kecil di sampingnya. Sore, silahkan masuk Mas Hanan, sahut Bapak membalas sumringah. Terima kasih, Pak, Bu. Hanan mengangguk sopan, masuk dengan menuntun putrinya. Tak lupa memberikan buah tangan sebagai pelengkap acara bertamu sore ini. Silahkan duduk, Mas, ini pasti Ica ya, tebak Bapak mengarah pada gadis kecil yang sedari tadi nampak kelingukan. Bu Komariah pun langsung beranjak ke dapur membuatkan jamuan. Iya, Miss Nahlanya mana, Pak? Kok nggak kelihatan? Tanya Ica tidak menemukan perempuan yang tengah dicari-cari. Oh, Miss Nahla lagi mandi, tunggu sebentar ya, pasti sebentar lagi selesai, ucap Bapak jujur sekali. Diam-diam Nahla yang mendengar itu merutuki diri sendiri kenapa tidak tadi saja mandinya. Alhasil mandi berbek asal celup yang penting basah dan wangi. Gitu ya Pak, Ica udah kangen, jawabnya tak bisa lepas. Padahal belum sehari mereka berpisah, sepertinya Ica sudah tidak bisa lepas. Ica boleh nyusul nggak? Ica sayang, tunggu sebentar nak, Miss lagi mandi dulu, tadi udah janji nggak rewel loh. Iya Pak, cuma pengen ketemu, sahut Ica sembari melongok ke dalam. Bu Kokom keluar sembari menenteng baki berhias teh dalam cangkir. Ica mau minum apa? Tanya ibu pada gadis kecil itu. Ini aja nggak apa-apa, Bu, jawab Ica kurang fokus. Maaf Pak, anak saya sudah akrab sekali dengan Miss Nahla. Maaf kalau kurang sopan. Nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Masuk aja nggak apa-apa. Ica kegirangan begitu mendapat izin. Gadis itu beranjak masuk menerobos kamar Nahla yang sengaja diekori ibu. Miss Nahla, seru Ica masuk langsung menghampiri. Perempuan itu sendiri tengah merapikan hijabnya setelah sedikit memberi sentuhan wel kecantikan pada wajah dan bibirnya. Ica dari mana kok bisa nyasar ke sini? Tanya Nahla sedikit mengorek informasi. Apakah kedatangannya sekedar lewat abis ada acara? Atau benar-benar menyempatkan bertamu? Dari rumah langsung ke sini. Kenapa Miss Nahla langsung pulang tadi pagi? Aku bangun tidur udah sepi. Iya, maaf sayang, Miss kan harus ngajar, jadi pulang pagi, jelas Nahla semoga gadis kecil itu mau mengerti. Ia bahkan menanti sembari memperhatikan guru lesnya mengenakan hijabnya. Miss, ada yang ketinggalan, ujarnya sembari membuka tas gendongnya. Ica mengeluarkan kaos yang sengaja dibeli di tempat piknik kemarin. Sebuah kaos couple berwarna putih, ada tulisan mama di belakangnya. Terima kasih sayang, ucap Nahla lalu menyimpannya. Perempuan itu beranjak setelah dirasa beres, cukup lama berdandan. Keluar menemui Mas Duda yang kini tengah mengobrol sama Bapak. Ica, panggil Hanan tetapi matanya tertuju pada gadis muda di belakangnya. Sejenak pria itu menatap tanpa berkedip. Mengangguk sopan pada ayah dari anak didiknya. Duduk tepat segaris saling berhadapan, membuat grogi saja. Ica ngapain di dalam? Ngerecokin Miss Nahla ya, tebak Hanan sembari menempatkan putrinya agar duduk di sampingnya. Tetapi sepertinya gadis kecil itu lebih minat duduk di dekat Nahla. Suasana mendadak canggung di antara mereka. Nahla yang bingung hendak menyapa dari mana. Mas Hanan pasti mau bertemu dengan Nahla ya, Bapak tinggal sebentar, pamit Bapak hendak beranjak. Memberikan keduanya berbincang akrab. Ralat bertiga dengan bocil Ica yang tak pernah ketinggalan. Ica sendiri makin deg-degan kalau Bapak memberikan ruang, ditinggal bertiga saja dengan gadis kecil di ruang tamu miliknya yang sederhana, sudah barang tentu membuat Nahla sedikit grogi. Bukan Pak, jawab Hanan cukup tenang. Seketika senyum tipis di wajah Nahla menghilang. Kenapa pula harus bertamu kalau tidak mau menemui dirinya? Jadi maksudnya datang sore-sore hanya untuk mempertemukan dirinya dengan Ica, benarkah? Bapak Subagio sendiri mengerit bingung saat mendengar mulut pria itu berkata lain. Nahla sendiri menatap bingung, serasa baru saja dijunjung, lalu dihempaskan ke dasar. Ia sudah dandan secantik mungkin ternyata tidak untuk menemuinya. Sungguh Mas Duda membuatnya salah paham saja. Lebih tepatnya bertemu pada Bapak, sambung Hanan membuat Pak Subagio kembali duduk dengan tenang. Saya, tanya Bapak sedikit tak percaya. Begini Bapak, sebelumnya saya minta maaf kalau kedatangannya cukup mengagetkan Bapak sekeluarga.
Pertama-tama untuk bersilaturahmi dengan bapak dan sekeluarga. Kedua, pria itu menjeda perkataannya sejenak. Nampak mengambil napas dengan wajah kembali tenang mengutarakan maksud dan tujuannya. Ingin menghitbah putri bapak, Nahla Naima sebagai istri untuk saya, ucap Hanan cukup jelas dan tenang. Seketika wajah Ayu yang tertunduk itu menatap wajahnya yang terlihat serius. Ya Tuhan, benarkah ini? Atau aku masih tidur dan hanya mimpi di sore hari? Kalau nyata, itu artinya diriku dilamar Mas Duda Jutek. Hua, ibu, anakmu dilamar Mas Duda, pinginnya yang bujangan bu, terima kasih Mas Hanan, atas niat baiknya. Bapak sendiri tentu kalau soal ini harus menanyakan langsung pada Nahla, jawab Bapak tidak menyangka juga akan secepat ini. Bagaimana, Nah? Tanya Bapak lembut. Nahla, panggil Hanan ikut menimpali. Sepertinya perempuan itu masih sedikit shock, hingga diam saja tanpa kata. Lebih kepada ngeblank, antara beneran atau bukan tetapi terlihat nyata. Nahla, seru Bapak rasanya ingin menumpuknya dengan kasih sayang. Iya Pak, jawabnya terlesiap. Kembali menormalkan pikiran hati dan jiwanya. Bagaimana, Nah? Ulang Hanan menatap serius. Maaf Pak Hanan, saya bingung ngejawabnya. Boleh minta waktu? Jawab Nahla belum bisa menentukan jawaban itu terlalu cepat. Jawab saja sesuai hati nurani yang kamu rasakan tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Ini tuh tentang masa depan aku, bagaimana mungkin aku langsung iya atau tidak? Aku bingung ya Allah. Nampaknya Nahla perlu waktu, ia tidak serta-merta menolak ataupun menerimanya. Hanan pun memaklumi itu karena memang sifatnya yang dadakan. Biar lebih jelas, kira-kira berapa hari ya Miss Nahla bisa memberikan jawaban itu? Saya akan memastikan ke keluarga besar untuk datang melamar secara resmi kalau sudah jelas, ucap Hanan serius. 1 minggu, jawab Miss Nahla tidak yakin. Sepertinya 1 minggu juga masih kurang. Terlalu cepat, tetapi tentu saja tidak bagi Hanan. 1 minggu itu terlalu lama dan dirinya haus kepastian. Bagaimana kalau 3 hari Saya rasa cukup waktu 3 hari untuk kamu memantapkan hatimu, nego Pak Hanan tak ingin berlama-lama. Pak Subagio nampak menyimak, begitupun dengan Bu Kokom dan Tio yang menguping di ruang tamu. Semua pendengaran tertuju pada Nahla dan juga Hanan sebagai lakon sore ini. Lagi-lagi Nahla terlihat bingung, ia lebih dulu menatap wajah bapak yang mengangguk. Lalu beralih ke bocah kecil yang sedari tadi menatapnya penuh harap. Seakan tahu pembicaraan itu penting. Kali ini menatap sorot netra dingin Pak Hanan yang menatapnya meminta jawaban. Gadis itu menelan ludah gugup 2 kali sebelum akhirnya mengangguk mengiyakan. Semoga waktu 3 hari itu bisa menemukan jawaban yang bisa diterima semuanya. Baiklah, terima kasih Miss Nahla, aku tunggu jawaban itu, semoga sesuai dengan apa yang kami harapkan, ucap Mas Duda penuh harap. Ketegangan masih jelas terasa, membuat Nahla dibuat mati gaya. Perangai pria itu benar-benar tak terduga. Susah ditebak dan selalu bikin kejutan. Yang jelas membuat hati anak perawan jantungan saja. Silakan diminum, Mas Hanan. Bapak mempersilahkan jamuan yang tersaji di meja. Terima kasih Pak, jawabnya sembari memangku putri kecilnya yang gelendotan di tubuhnya. Ica mau minum, tawar Pak Hanan fokus pada putrinya. Nanti, masih panas, jawab gadis kecil itu jujur sekali. Nahla sendiri masih menatap dalam suasana canggung. Sepertinya bapak sangat paham itu, ia pun memberikan ruang untuk putrinya saling berakrab ria dengan calon keluarga kecilnya. Bapak ke dalam dulu, silahkan Mas Hanan, adanya seperti itu. Bapak beranjak sambil mempersilahkan menikmati jamuan. Miss, besok jangan lupa datang ya, Ica tunggu di rumah. Sahut gadis kecil itu mencairkan suasana kecanggungan di antara kedua manusia tersebut. Iya sayang, Miss akan datang, jawab Nahla tersenyum. Hanan menatapnya, yang ditanggapi salah tingkah oleh Nahla. Ia sebelumnya tidak pernah bertegur sapa dengan benar. Hanya obrolan sedikit formal dan laporan tentang perkembangan belajar Ica, selebihnya bahkan pria itu terlihat datar dan seperti tidak mungkin kalau menaruh hati padanya bahkan melamarnya. Masih terlalu kejutan, walau belakangan hari-hari terakhir nampak berbeda, tetap saja masih menyisakan rasa kurang percaya dan bingung di hati. Nampaknya baik Ica maupun Pak Hanan betah berlama-lama di sana. Hingga kumandang azan maghrib tidak menyurutkan niat hati pamitan. Padahal Nahla sudah pegel harus duduk berhadapan dengan duda beranak satu itu dalam kecanggungan.
Berhubung waktu maghrib, izin ke musola dulu, saya titip Ica sebentar ya. Pinta Pak Hanan lembut. Bapak tidak sekalian pulang. Usir Nahla secara tersirat. Sungguh dirinya kenapa menjadi kaku begini dihadapkan dengan Mas Duda yang cukup dominan. Maunya pulang bawa kamu, bagaimana? Jawab Hanan menatap serius. Hah, aku kan bilang butuh waktu 3 hari dan Bapak mengiyakan, jadi tunggu saja waktu itu tiba. Nahla menjawab dengan hati jedak-jeduk. Kenapa jadi tidak karuan begini, ditatap Mas Duda bikin mati gaya saja. Jangan pucat gitu deh Nahla, aku sabar 3 hari ini, asalkan kamu memberikan jawaban yang bisa memuaskan hatiku, jawabnya sembari menatap dalam. Duh, kok makin deg-degan, baru juga ditatap gini, apalagi nanti kalau beneran jadian, nikahnya. Apa yang gak malah bikin jantungan? Moga aja nggak pingsan. Wajahmu memerah, titip Ica calon istri, pamit pria itu beranjak dengan senyuman.